Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali taklim kita. Dan alhamdulillah ala taufiqihi wa fadlihi wa karamihi kita sudah menunaikan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Hari ini tema kita lanjutan dari tema sebelumnya, yaitu bab tazkiyatun nufus, dan kita masih di aqobah pertama, yaitu aqobatul ubudiyah, ya, atau 7 tangga menuju ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Ubudiyah itu adalah kehambaan atau menjadi hamba, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba. Bukan hamba secara secara hakiki, memang kita sudah hamba. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah hambanya. Tetapi bagaimana kita menjadi hamba yang sesuai dengan yang diinginkannya, yaitu hamba yang beribadah. Karena diciptakannya kita, dihadirkannya kita itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk ibadah. Nah, bagaimana mewujudkan kita menjadi hamba yang beribadah itu? Yang kata Al-Quran, Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, untuk mencapai derajat ibadah itu, bagaimana caranya? Untuk menjadi abdun itu bagaimana caranya? Ada sebuah kisah seorang ulama besar di kalangan tabi'in, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Itu pernah ngobrol dengan seorang kakek-kakek. Lalu kakek tersebut mengucapkan sebuah kalimat, ya, karena sudah sangat sepuh sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kakek tahu nggak makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Dia menjawab seperti terjemahan kita. Sesungguhnya kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Kata beliau, makna inna lillahi itu adalah nahnu abdun lillah. Kita ini budak atau hamba milik Allah, dan akan kembali kepada pemiliknya. Itu makna yang benar dari inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi lamnya itu lamut tamlik. Cuman di bahasa Indonesia itu terlalu sederhana terjemahnya. Kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Kan bacaan itu yang dianjurkan untuk dibaca ketika mendapatkan musibah, apapun musibahnya,
apapun musibahnya. Baik musibah kecil maupun musibah besar, dianjurkan oleh Al-Quran untuk membaca itu. Idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayangnya di kita itu cuma dibaca untuk kematian. Padahal itu untuk setiap musibah dianjurkan untuk membaca itu. Di kita mah konotasinya kan itu kematian. Padahal tidak. Ucapan itu dianjurkan dibaca ketika mengalami musibah, sekecil apapun musibah. Innalillah. Karena makna innalillah itu bukan makna kematian. Salah satu maknanya iya kematian. Tetapi makna sebenarnya, makna umumnya adalah innalillahi, lamnya itu lam litamlik, artinya kita budak atau hambanya Allah. Dan akan pulang kepada Allah. Apa konsekuensinya? Makna pertama dengan makna kedua. Kalau makna pertama itu hanya kepasrahan, bahwa kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Segitu. Tapi makna yang kedua, bahwa kita adalah hambanya, budaknya, sahayanya Allah Subhanahu wa taala, miliknya Allah taala. Itu konsekuensinya adalah bahwa seorang budak akan ditanya oleh majikannya ketika pulang ke rumah. Ada budak keluar rumah, ditunggu sama majikannya. Ketika budak itu pulang, kira-kira majikan nanya nggak dari mana budak itu? Pasti nanya. Jangankan budak, pembantu saja pasti ditanya, mana wae? Kamu dari mana saja? Apalagi kalau budak tersebut di luarnya itu melayani majikan lain. Bayangkan, Pak, seorang budak dimiliki oleh seorang majikan, dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, dikasih tempat, malah melayaninya majikan lain. Kira-kira majikan yang punya marah nggak? Marah. Akan bertanya nggak? Akan bertanya. Nah, begitu juga kita. Kita sebagai budak, sebagai sahayanya Allah SWT, sebagai abdun lillah, sebagai hamba dari Allah Ta'ala, itu sepulangnya kita nanti dari sini, dari dunia, pasti akan ditanya, kamu kemana saja di dunia? Rumingkang kumalindang di alam dunia tuh kemana saja, kemana wae? Itu pasti ditanya. Jadi itu makna dari innalillahi, artinya nahnu ibadun lillah atau ana abdun lillah. Saya ini budak dan miliknya Allah. Dan budak itu tergantung majikan, kumaha majikan. Bisa dimaafkan, bisa dihukum. Jadi makna itu yang mesti kita sadari dan renungkan terus, bahwa kita adalah abdun lillah. Kita adalah hamba. Nah, karena kita diciptakan semata-mata untuk itu, bukan untuk yang lain. Sama sekali bukan untuk senang-senang di dunia itu. Sama sekali bukan untuk banyak memiliki. Sama sekali bukan untuk hal-hal lain, untuk berkuasa dan untuk menguasai orang lain, sama sekali bukan itu. Itu masih sekedar sarana menunjang agar kita dapat beribadah lebih baik. Diberi amanah, diberi jabatan semata-mata agar dapat menjadi maslahat bagi orang lain dan menjadi pahala lebih banyak bagi kita dengan menghadirkan maslahat buat orang banyak. Kan itu hakikat mimpin itu. Menjalankan amanah yang Allah titipkan supaya dapat banyak pahala dari situ. Makanya orang yang paling selamat di akhirat, di padang mahsyar saat matahari sangat panas sekali, sejarak 1 mil, setiap orang bermandikan keringat, terbakar. Itu yang paling selamat apa nomor 1? Imamun adil.
Pemimpin yang adil, pejabat yang adil, pejabat yang jujur. Baru yang lain-lain itu, yang suka ke masjid, yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi kalau memang tidak ada maslahat untuk diterangkan. Orang yang diajak berzina lalu menolak. Orang yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, orang yang hatinya terpaut ke masjid, itu kan orang yang selamat nanti di padang mahsyar. Sekarang matahari itu jaraknya dari kita 8 menit cahaya. 8 menit cahaya. Kalau ukuran kilometer 150 juta kilometer. Ya, kalau kata guru astronomi saya itu 200 juta kilometer. Yang 150 juta itu bulan. Jauh sekali. Tapi dengan cahaya itu hanya 8 menit aja nyampe ke kita. Nanti kelak di akhirat didekatkan 1 mil matahari yang begitu panas. Yang selamat memimpin adil. Nah, untuk itu maka kita dikasih harta, jabatan, kemudian umur dan lain sebagainya, keluarga termasuk, itu semata-mata untuk sarana menjadi abdun lillah yang sebenar-benarnya. Kita sudah abdun lillah, tetapi belum menjadi abdun lillah yang dikehendaki oleh majikannya. Kita masih menjadi abdun lillah secara fisik, tetapi belum menjadi abdun lillah secara batin. Kita sudah menjadi abdun lillah secara kepemilikan karena kita milik Allah, tapi belum menjadi abdun lillah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak bisa membayangkan menjadi seorang budak, seorang hamba yang tidak diridhoi majikannya. Gimana coba? Kita budak milik Allah, tapi kita budak yang tidak diridhoi, tidak diinginkan. Bayangkan. Nah, Imam Ghazali punya konsep, punya teori bagaimana mencapai derajat ubudiyah yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, bahwa kita dihadirkan, diciptakan di dunia untuk menjadi seorang abdun. Dan beliau menyebutnya ada 7 tangga, 7 aqobah seseorang dapat mencapai derajat ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka judul buku ini Minhajul Abidin, konsep menjadi hamba Allah, atau langkah-langkah menjadi hamba Allah. Minhaj itu kan konsep, cara, metode, kurikulum kalau bahasa sekarang. Jadi tangga-tangga menuju ubudiyah, menuju penghambaan kepada Allah SWT. Dan kemarin kita bahas satu, belum selesai, yaitu yang pertama tangga ilmu. Untuk menjadi seorang hamba Allah yang diridhoi, hamba Allah yang diinginkan di dalam tujuan kita diciptakan, nomor 1 itu tangga ilmu, dan masih di nomor 1. Nanti tangga kedua itu taubat, ya. Tangga selanjutnya adalah yang lain-lain, ya. Nanti kita bahas satu-satu. Tangga larangan, ya. Kemudian tangga penghalang diri, itu nanti kita bahas. Ilmu dulu lah, ya, nomor 1, dan seterusnya sampai 7. Al-ilmu, penjelasan pertamanya sudah kita bahas di 2 minggu sebelumnya. Ini penjelasan kedua tentang ilmu. Al-ilmu imamul amal. Ilmu adalah pemimpin amal. Ilmu adalah pemimpin amal. Al-ilmu imamul amal. Wal amalu tabi'uhu. Ya, amal itu anak buahnya ilmu. Amal perbuatan kita itu, baik itu amal ibadah, baik itu amal akhlak, baik itu amal pribadi, baik itu amal sosial, baik itu amal berkenaan dengan agama, baik itu amal berkenaan dengan dunia, baik amal akhirat atau amal duniawi, itu tunduk pada kaidah ini. Al ilmu imamul amal. Ilmu itu
imam bagi amal. Dan amal itu adalah tabi'uhu, makmumnya amal. Amal itu makmumnya ilmu. Wa innama saral ilmu aslan matbu'an. Bahkan kata Imam Ghazali, ilmu itu adalah asal. Aslan itu apa? Asal itu akar, fondasi. Kalau kita punya bangunan rumah, itu fondasinya itu ilmu. Yalzimu ka takdimahu alal ibadah. Wajib bagi kamu, mulzim bagi kamu untuk mengutamakan dan mengedepankannya daripada ibadah. Li amrayni ahaduhuma litahsulalakal ibadah wa taslam. Dengan dua alasan. Yang pertama agar kamu dapat beribadah, wa taslam, dan agar kamu selamat dalam ibadahnya. Jadi fungsi ilmu itu agar kita bisa ibadah, dan yang kedua agar ibadahnya itu benar. Itu fungsi ilmu. Fa innaka awalan yajibu alaika an ta'rifal ma'bud summa ta'budu. Sebuah kemestian bagi kamu, bagi Anda, kenali dulu Tuhanmu, baru ibadahi. Kenali Allah dulu, baru sembah Dia. Kita makan enggak? Mungkin tidak tahu banyak kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Cuman tahu dah Dia adalah Tuhan, kita sembah. Dia ngasih rizki, kita terima rizki itu. Pengetahuan kita, ilmu kita, atau ma'rifah kita tentang Allah mungkin tidak banyak. Kemarin baru kita belajar hakullah, haknya Allah. Kita belum belajar yang lain-lain. Maka kata beliau, alaika an ta'rifa al-ma'buda qabla an ta'budahu. Anda harus mengenal Tuhan Anda yang disembah, baru Anda menyembahnya. Ilmui dulu tentang Allah, baru sembah Dia. Summa ta'budu. Wa kaifa ta'bud man la ta'rifu? Bagaimana mungkin Anda menyembah ma'bud Allah dan Anda tidak kenal Dia? Ini Imam Ghazali mempertanyakan, wa kaifa ta'bud man la ta'rifu? Bagaimana Anda menyembah Tuhan yang Anda tidak kenal? Jadi hanya kenal dirinya saja, menciptakan, memberi rizki, mengatur semesta dan lain-lain sebagainya. Sementara lebih dalam dari itu, lebih luas dari itu, kita sedikit belajar. Maka nanti di bab ilmu ada ilmu yang fardu yang wajib kita pelajari. Sebagaimana hadis, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kan fardu bagi setiap muslim. Ilmu apa saja? Ada 3 ilmu kata Imam Ghazali yang wajib kita pelajari. Yang pertama, ilmu tauhid, ma'rifatullah, ilmu tentang tauhid. Yang kedua, ilmu syariah, ilmu tentang peribadatan syariah, halal haram dan wajib tidak wajib dan lain sebagainya. Ilmu syariah. Maaf, itu yang ketiga. Yang kedua, ilmul qalbi, ilmu tentang ibadah hati. Baru yang ketiga, ilmu syariah, ilmu ibadah fisik. Jadi yang disebut dengan talabul ilmi faridah, menuntut ilmu itu wajib atau fardu, itu 3 ilmu yang fardu itu. 1 ilmu tentang keimanan, ma'rifatullah. Yang kedua, ilmu tentang ibadah hati, ibadah qalbiyah. Yang ketiga adalah ilmu syariah, ilmu tentang
ibadah fisik. Jadi ilmu tentang Allah yang pertama, yang kedua ilmu tentang hati, yang ketiga ilmu tentang syariah. Allah ibadah lahir, ibadah batin. Maaf, Allah yang kedua ibadah batin, yang ketiga ibadah lahir, syariah. Syariah itu kan ibadah lahir. Salat, zakat, puasa, haji, sedekah, kemudian jihad dan sebagainya. Itu urutan ketiga kewajiban mengilmuinya. Kewajiban kedua itu adalah ilmu qalbi, ilmu tentang hati, yaitu ikhlas, ridho, sabar, qanaah, tawadu, adamul hasad, tidak ada kedengkian, dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu yang wajib dipelajari nomor 2. Nomor satunya tetap ilmu iman, ilmu tauhid ya. Nanti di bagiannya kita pelajari. Salah satu ilmu tauhid, ilmu sir, a'ni biha ma yata'allaq bil qalbi wa masaihi wa ilmu syariah. Ya, ilmu tauhid, ilmu qalbi, ilmu syariah. Itu yang wajib dipelajari sesuai dengan perintah Rasulullah. Fardhatun, kewajiban setiap muslim belajar ilmu. Ilmu-ilmu lain mah mangga pek teh teuing kita mah. Mau dipelajari mangga, yang lain tidak juga nggak apa-apa. Mau ilmu yang lain ya, ilmu apa namanya ilmu-ilmu yang kita pelajari di sekolah itu ilmu-ilmu sekunder. Ikutin. Yang kita pelajari dari TK sampai S3 itu kebanyakannya ilmu sekunder. Ilmu pelengkap. Karena ilmu inti itu hanya 3. Ilmu tauhid, ilmu qalbi, ilmu syariah. Yang lainnya sekunder. Ilmu menerken mobil, ayatnya bukan nomor sabaraha. Ilmu cara nyitak bata, bukan nomor sabaraha. Tetapi kebanyakan manusia lalai dari ini. Di TK bahkan di PAUD nu diajarkan ilmu-ilmu sekunder sampai S3. Bahkan guru besar sekalipun kebanyakannya ya ilmu sekunder. Tapi 3 ilmu yang kata Rasul fardu malah mencarinya tidak serius. Mulung ti ditu ti dieu. Eta ge teu kahaja muka sekolah, oh, geuning aya ilmu qalbi, ada ilmu hati. Geuning aya ilmu tauhid, di situ ada sisipan-sisipan dari tampilan yang kita lihat. Tidak ada serius. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi abdun lillah, kalau kita ingin menjadi hamba Allah, sebenar-benarnya hamba Allah yang diinginkan, diridhoi oleh Allah Ta'ala, sebagaimana termaktub dalam ayatnya, illa liya'budun, maka tangga yang pertama yang harus kita lalui adalah tangga ilmu. Dan ilmu tersebut yang harus kita kuasai dan kita pelajari secara terus-menerus adalah 3 ilmu tadi. Ilmu tauhid, ilmu hati atau batin, dan ilmu syariah. Ilmu zahir ya. Definisi ilah itu adalah al-ma'budu bihaqqin. Artinya zat yang berhak disembah. Itu ilah. Zat yang berhak disembah. Sehingga makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Makna disembah itu dengan semakna-maknanya. Diibadahi, dituju-tuju, dicari-cari, diniat-niati, dicintai, berkorban untuknya, habis-habisan melayaninya, dan seterusnya. Masuk ilah. Kalau dalam definisi ilmu tauhid, makna la ilaha illallah apa? Ifradullah bil ibadah.
mengesahkan Allah dengan ibadah. Mengesahkan Allah dengan ibadah. Mengesahkan Allah dalam tauhid, mengesahkan Allah dalam syariah, mengesahkan Allah dalam tazkiyatun nufus, mengesahkan Allah dalam tasawuf, mengesahkan Allah dalam akhlak, mengesahkan Allah dalam adab, mengesahkan Allah dalam fikih peribadahan, mengesahkan Allah dalam tauhid terutama. Itu makna ilah. Al-ma'budu bihaqqin, atau dalam bahasa Arab al-mustahiku bil ibadah. Zat yang berhak disembah, yang paling berhak disembah. Jadi kalau ada orang memberikan penghambaannya kepada atau peribadahannya kepada selain Allah, itu dia memberikan peribadahan kepada yang tidak berhak menerimanya. Selain Allah tidak ada yang berhak menerima peribadahan. Yang kita sering sebut dengan syirik, dan orangnya musyrik. Musyrik itu orangnya, syirik itu perbuatannya. Maka tidak sepele, tidak mudah Allah mengancam orang-orang ini. Ancamannya sangat serius, kemusyrikan itu. Bahkan kita jika melakukannya, kemusyrikan, kita yang sudah Islam saja, yang sudah iman, lalu berbuat musyrik, itu ancamannya serius. Dikeluarkan dari Islam, dikekalkan di jahanam, dicoret seluruh amal solehnya. Bagi yang sudah Islam aja begitu. Karena ayat itu turunkan khitabnya Nabi Muhammad. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu berbuat kemusyrikan, aku coret seluruh amalmu. Di-delete amalnya. Sudah banyak tuh, file itu sudah 1 giga, ini contoh aja. Delete, klik, hilang semua. Itu ayat khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti Nabi melakukan itu, tapi ini ancaman serius. Ancaman serius. Lain, andai jika engkau Muhammad melakukan kemusyrikan. Dan ini ayat ini khitab untuk Muhammad SAW, tapi tujuannya khitab lil ummah, khitab untuk umatnya. Karena redaksi ayat itu ada yang khitab li rasulihi, lakin khitab li ummatihi. Khitabnya ke Rasul tapi tujuannya umat. Ada yang khitab untuk umatnya tetapi redaksinya ke Nabi. Ada khitab untuk Nabi khusus tanpa umatnya. Ada khitab dua-duanya. Khitab itu redaksi. Khitab. Ada khitab untuk Nabi, contohnya apa? Lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik. Itu khitab khusus Nabi. Umat enggak mengalaminya. Yaitu ai Muhammad, kenapa kamu haramkan sesuatu yang Allah halalkan, yaitu madu? Gara-gara istrimu mencelamu dalam hal madu. Jadi Nabi itu pernah suatu hari menggeser jadwal kilir istrinya. Harusnya di Hafsah atau di Aisyah, ini malah di Maria. Cemburu tuh istri-istri, cemburu. Nah, dan Rasul saat itu telah minum madu di rumah Maria. Sampai sindirannya, bawa madu ya. Kata Rasul bersumpah, demi Allah saya tidak akan minum madu selama-lamanya. Kuharamkan madu untukku. Ditegur untuk Allah Ta'ala. Oleh Allah ditegur. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Muhammad, kenapa kamu haramkan yang Allah halalkan? Semata-mata tabtagi mardata azwajik. Cuman karena kamu ingin buat ridho atau buat puas istrimu, tidak marah kepadamu. Gitu. Itu redaksinya untuk Nabi khusus tanpa umatnya, karena umatnya tidak mengalami. Ada yang khitabnya untuk semuanya. Contohnya larangan mendoakan orang musyrik dengan ampunan dan rahmat. Maka nabi nabiyyi ayastaghfiru lil musyrikin. Maka nabi walina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu abahum. Tidak pantas. Tidak boleh Nabi
ataupun orang-orang beriman mendoakan orang musyrik yang sudah mati atau masih hidup dengan ampunan. Kalau mau mendoakan mereka tuh hidayah, bukan ampunan. Kadang kita latah orang musyrik, orang non muslim meninggal, latah kita, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Enggak boleh. Cukup satu kata aja, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau mau tambah Indonesianya boleh, turut belasungkawa, turut berduka cita. Udah cukup sampai di situ. Gak usah ditambahin doa. Untuk non muslim. Untuk non muslim. Jadi kita ada batasan. Kita kembali bahwa summat kaifa ta'bud man la ta'rifu. Bagaimana Anda mengibadahi, menyembah kepada la ta'rifuhu, man la ta'rifuhu, pada sesuatu yang Anda tidak kenal, tidak ma'rifat tentangnya. Ta'rifah itu ma'rifat. Makanya beda kualitas ibadah kita dengan ibadah orang-orang dulu. Orang-orang dulu ilmu yang mereka kuasai pertama itu ilmu ma'rifatullah, sehingga ibadah mereka sempurna, khusyuk, sungguh-sungguh, bengkak-bengkak kakinya, khusyuk sampai dicabut anak panah nggak terasa, sampai menginfakkan seluruh harta tidak terasa. Utsman bin Affan itu kan membiayai 4.000 pasukan dalam perang Tabuk itu. Kan jumlah pasukannya 12.000, itu 4.000-nya dibiayai oleh dia. Sepertiga. Bahkan pernah beliau menginfakkan seluruh hartanya tanpa tersisa untuk kepentingan dakwah Rasulullah SAW. Itu ibadah macam apa? Kalau bukan dari hati-hati yang ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Kalau perang Tabuk Utsman. Ini saya bicara konteks perang Tabuk. Kalau secara umum Abu Bakar Siddiq. Yang sampai dikatakan oleh Rasul, Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Kamu sedekahkan semua hartamu. Keluargamu dapat apa? Allah wa Rasuluh. Iman macam apa coba? Kalau bukan karena makrifat Allah yang dalam. Nusaibah menjadi tameng hidupnya Rasul sampai badannya penuh dengan tombak dan panah. Cek hadis lagi, jika landak. Saking banyaknya anak panah itu. Seperti landak. Semata-mata membela Nabi yang tersudutkan di perang Uhud. Kan kalah tuh. Awalnya menang tapi kalah. Karena keteledoran pasukan pemanah. Melihat ghanimah, turun ngeburusut. Disangkanya sudah menang. Pembagian harta rampasan perang ghanimah. Ngeburusut di luhur. Nyesa komandannya di atas. Jabir bin Abdillah. Yang jadi kesempatan emas orang musyrik balik putar arah dan menyerang dari belakang, kalah. Nabi sampai terdesak. Sampai gusinya rontok berdarah. Keningnya luka. Itu pun karena asbabnya dijaga oleh sahabat. Sampai badannya kayak landak, tertusuk panah dan tombak. Iman macam apa coba? Kalau bukan pondasinya hakul ma'rifah. Ma'rifat kepada Allah. Dan masih banyak. Maka tidak salah kalau disebutkan bahwa sahabat Nabi itu unggul dari seluruh umat manusia yang pernah ada dan yang sebelum ada. Itu karena tadi ma'rifah dan ibadatul qalbinya itu di atas semua orang. Kalau ibadah syariahnya mereka tidak banyak. Salman Al-Farisi itu pernah dikuntit oleh seorang sahabat. Tidak disebutkan namanya, rajulun. Lalu sampai sahabat ini protes, "Ya Salman, aku tidak melihatmu banyak ibadah. Tapi
kedudukanmu di sisi Rasul begitu tinggi. Sampai Rasul menyebutnya Salmanu minna ahlal bait. Salman itu ahli baitku. Padahal bukan ahli bait Rasul. Secara genetik, secara keturunan, nasab, Salman bukan nasab Rasul. Tapi Rasul menyebutnya Salmanu minna ahlal bait. Salman itu ahli bait kita, ahli bait kami, kata Rasulullah. Keluargaku. Salman itu keluargaku. Ahli bait. Kita menggunakannya istilah yang lazim, ahlu bait. Ternyata ada sahabat nguntit, kok bisa Salman jadi posisi kedudukan seperti itu? Apa rahasianya? Diteliti, dikuntit. Dan tidak banyak ibadah, biasa saja ibadahnya. Salman Al-Farisi. Uwais tabi'in, itu karena kepada ibunya dia sangat hormat. Uwais Al-Qarni itu beda cerita. Kalau ini Salman Al-Farisi. Kata dia, alaikum bil qasdi wad dawam wa iyyakum wal haqqah. Kata Salman, beribadahlah dengan hemat, dengan sederhana. Wadawam, tapi berkesinambungan. Wa iyyakum wal haqqah. Tidak haqqah itu memperbanyak ibadah tetapi tidak memperbaiki kualitas hatinya. Jadi yang didahulukan oleh para sahabat itu adalah ibadatul qalbi, ibadatul qulub. Ibadah-ibadah hati itu. Ketawaduan, ya. Kesabaran, keikhlasan, keridhaan, itu yang didahulukan. Ada, kalau ibadah syariahnya banyak hadis. Waktu itu saya cerita juga tentang Abu Bakar Siddiq. Ya, disebutkan begitu juga sama. La yuksir minal ibadah. Tetapi karena kelembutan hatinya, kesantunannya, itu yang menjadi derajat dia tinggi di sisi Allah. Nah, kembali kita bahwa bagaimana kamu mengibadahi sesuatu yang tidak kamu kenal. Kaifa ta'bud man la ta'rif? Bagaimana Anda menyembah sesuatu yang tidak Anda ma'rifati atau kenal? Bi asma'ihi wa sifati dzatihi. Anda tidak mengenal zatnya, Anda tidak mengenal sifat-sifatnya, Anda tidak mengenal asma-asmanya. Maknanya maksudnya bukan hafal saja gitu. Wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'tihi farubbama ta'taqid fihi wa fi sifatihi syai'an wal iyazu billah mimma yukhaliful haq. Bisa jadi Anda memahami Tuhan Anda, tetapi pemahaman itu tidak seperti yang diinginkan olehnya. Atau tidak sesuai dengan al-haq, tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Bisa jadi kita memikirkan, membayangkan, memahami, mengetahui tentang Allah, baik zatnya, sifatnya, asma'nya atau hak-haknya, tentang dirinya bahkan hakikat dirinya, dengan sesuatu yang tidak benar. Yukhaliful haq, tidak benar. Fatakun ibadatuka habaan mansura. Sehingga ibadahmu menjadi seperti habaan, debu mansura yang diterbangkan. Beda dengan maskuro. Maskuro lawannya mansuro. Maskuro mah ibadah yang diapresiasi, mansuro mah seperti debu yang diterbangkan, ditiupkan. Wa qad syarahna ma fi dzalika minal khataril azim. Ini adalah bahaya yang sangat besar. Kata Imam Ghazali, ini bahaya besar ini. Fi bayani makna su'il khatimah min kitabil khawfi min jumlati kitab ihya. Nah, itu akan dijelaskan di bab-bab selanjutnya.
Summa yajibu 'alaika an ta'lam ma yalzimuka fi'lahu minal wajibati syar'iyyah 'ala ma umirta bihi li taf'ala dzalika wa ma yalzimuka tarkuhu minal manahi li tatruka dzalika wa illa fa kaifa taqum bi ta'at la ta'rifuha, dan seterusnya. Yang kedua tentang ilmu hati sudah kita anggap sudah dibahas. Yang ketiga ilmu syariah. Tentang ilmu syariah juga itu patut kita perbaiki lagi, renungkan lagi. Apakah ada pengamalan-pengamalan syariat dalam diri kita yang tidak sesuai? Kata beliau, "Farubbama anta muqimun ala syai'in sinina." Bisa jadi Anda melakukan satu hal dari peribadahan, dari syariah, sinina bertahun-tahun, wa azmanan berzaman-zaman, ma yufsidu alaika, padahal itu amalannya rusak. Tadi tentang tauhid sudah, sekarang tentang syariat. Bisa jadi syariah yang kita praktekkan selama ini, sinina wa azmana, bertahun-tahun berzaman-zaman, fasidah, tapi itu rusak. Alaika ya, taharatuka wa salawatuka wa yukhrijuhuma min kaunihima waqi'ataini ala rifaqi sunnah. Dan bisa jadi itu menyelisihi sunnah. Jadi amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita mungkin bertahun-tahun, mungkin berzaman-zaman, ternyata ya satu rusak, yang kedua laisa wifqa syariah, tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Wa anta la tas'ur, dan kamu tidak merasakannya, kamu tidak menyadarinya. Bidzalika wa rubbama yatarid laka mushkil wa la tajidu man tas'aluhu an dzalika wa anta mata. Bisa jadi karena Anda tidak belajar, bisa jadi Anda tidak mendapatkan orang yang Anda tanyakan, Anda konsultasikan, Anda bertanya kepadanya, padahal bertanya itu hukumnya wajib. Fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau Anda tidak tahu. Bertanya itu wajib, tapi kepada yang tahu. Fas'alu itu bentuknya perintah. Tanya kepada yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum, kalau kamu la ta'lamun, tidak tahu. Jadi bertanya itu wajib hukumnya kalau tidak tahu. Maka penyebab ibadah kita rusak atau melenceng dari ketentuan sunnah itu mungkin dua sebab. Satu, memang kamu tidak belajar. Yang kedua, kamu tidak bertanya. La tas'aluh, tidak bertanya. Andalika, tentang itu, wa anta ma ta'allam tahu. Summa madara hada sya'an aidan 'alal ibadatil batinah allati hiya masail qalbi. Belum lagi kalau itu terjadi pada ibadah hati yang lebih besar dari ibadah syariah tadi. Yajibu an ta'lama. Kata Imam Ghazali, wajib bagimu belajar tentang ilmu tawakal, ilmu pasrah, at-tafwid, ar-ridha ilmu ridha, was-sabr ilmu sabar, wa taubati ilmu taubah, wal ikhlas ilmu ikhlas. Wajib Anda pelajari semua itu. Kita wajib mempelajari ilmu taubat, ilmu ikhlas, ilmu pasrah, ilmu ridha, ilmu sabar, ilmu tawakal. Wa ghairi dzalika mimma sayati dzikrahu. Dan itu nanti akan kita pelajari di bab-bab berikutnya. Juga mempelajari kebalikannya, ilmu suhat, ilmu dumal, dongkol, benci. Kamu pelajari juga itu. Wal amal, ilmu terlalu panjang, angan-angan, banyak ngayal. Waria, pelajari juga ilmu tentang riya. Wal kibar, pelajari juga tentang ilmu kesombongan, agar kita dapat diduhu, agar kita dapat untuk menghindarinya dan melakukan yang sebaliknya. Nah itu tema kita hari ini, yaitu tentang bab al-ilmu imamul amal. Ilmu adalah pemimpinnya amal. Al-ilmu imamul amal. Nanti insya Allah kita tunjukkan Pak Inah Hadi Faraid. Nah ilmu-ilmu tadi Pak, ilmu batin tadi, ilmu hati itu, dan ilmu tauhid yang baru kita pelajari, lalu ilmu syariah, faraid itu wajib dipelajari. Wajib dipelajari. Mudah-mudahan ini titik awal kita belajar atau menempuh tangga-tangga ubudiyah itu, dan kita masih di tangga pertama. Kita bahas lebih detail tangga pertama itu bab ilmu.
supaya kita bisa menapaki tangga-tangga benih. Setidaknya ilmunya, bekalnya ada, lalu nanti kita bisa amalkan masing-masing dengan kesediaan, kesiapan masing-masing. Yang penting kita tahu ilmunya, tangganya ada 7 dan kita tapaki tangga demi tapak agar dapat mencapai ke puncak ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas tambahan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.